Jadi gini, di kampungku ada sebuah warung kopi kecil yang letaknya persis di pinggir rel kereta api. Warung itu berdiri sendirian, agak jauh dari rumah-rumah warga. Kalau siang, kelihatan biasa saja, bahkan cenderung sepi. Kadang malah terlihat kayak bangunan kosong yang udah lama ditinggalin. Kayunya kusam, catnya terkelupas, atap sinknya berkarat. Kalau nggak salah, warung itu udah ada sejak aku masih kecil. Dan orang-orang di kampung selalu nyebutnya Warung Pak Sarwo. Kalau siang, hampir nggak ada yang mampir. Paling sesekali ada tukang becak atau kuli bangunan yang beli teh manis atau kopi. Itu pun jarang. Tapi anehnya, begitu malam tiba, suasana langsung berubah drastis. Lampu kuning redup di depan warung itu selalu menyala. Dan entah gimana caranya, warung itu selalu kelihatan ramai. Orang-orang nongkrong sambil ketawa, ngobrol panjang lebar, bahkan ada yang main kartu sampai larut. Dari jauh kedengaran kayak suasana warung kopi biasa, penuh suara gelas beradu, sendok diaduk, sama obrolan orang yang bercampur jadi satu. Aku sering banget pulang kerja malam-malam, sekitar jam 11 atau bahkan lewat tengah malam. Dan setiap kali lewat rel itu, pasti aku lihat warungnya hidup. Kursi kayu penuh orang, ada yang berdiri di luar sambil ngerokok. Asap rokok mengepul di udara. Malam bercampur dengan aroma kopi hitam pekat. Saking seringnya aku lihat, lama-lama aku jadi penasaran juga. Kok bisa ya? Warung yang kalau siang kayak nggak terurus, tapi begitu malam berubah jadi tempat yang super ramai. Padahal, warung kopi lain di kampung kami, kalau udah lewat jam 9 biasanya, udah pada gulung tikar. Suatu malam, karena rasa penasaran itu makin gak bisa kutahan, aku iseng tanya sama temanku, Fikri. Dia temen nongkrongku sejak kecil, orangnya santai, tapi agak aneh juga kalau diajak ngomongin hal-hal mistis. Kebetulan Fikri ini termasuk orang yang katanya suka nongkrong di warung itu. Aku tanya dia pas ketemu di pos ronda, Fik, aku sering banget lihat kamu nongkrong di warung pinggir rel itu. Emang enak ya di sana? Kok rame terus tiap malam? Tanyaku. Fikri sempat diam dulu, lalu senyum tipis. Tapi senyumnya bukan senyum biasa. Ada semacam aneh di wajahnya, kayak nyimpen sesuatu yang gak mau dia ucapin terang-terangan. Dia lalu jawab pelan, kalau kamu penasaran, coba aja mampir sendiri. Tapi inget ya, jangan lama-lama. Dan jangan macam-macam di sana. Aku makin bingung. Maksudmu apa? Nongkrong di warung kopi aja kok pakai aturan segala? Emangnya ada apaan sih di situ? Fikri cuma geleng-geleng sambil tetap senyum aneh itu. Dia nggak mau jawab lebih jauh. Dari situ justru rasa penasaranku makin membuncah. Aku nggak bisa tidur mikirin kata-kata. Fikri, masa iya nongkrong di warung kopi biasa? Harus pakai larangan kayak gitu? Sejak malam itu, aku jadi lebih memperhatikan warung kopi tersebut tiap kali lewat. Semakin diperhatiin, semakin banyak hal janggal yang aku tangkep. Misalnya, orang-orang yang nongkrong di sana kadang wajahnya nggak jelas. Kalau dilihat dari jauh, lampu kuning redup bikin semuanya samar-samar. Kadang aku merasa kayak ada lebih banyak orang di dalam. Tapi kalau aku coba fokus, jumlahnya kayak berubah-ubah. Pernah suatu kali aku lihat jelas, ada seorang ibu-ibu duduk sendirian di kursi paling pojok. Pas aku kedip sebentar, tiba-tiba kursi itu udah kosong. Aku pikir mataku aja yang salah lihat. Tapi kejadian-kejadian kayak gitu terus berulang. Aku cerita ke ibuku di rumah. Tapi beliau langsung melarang. Katanya, jangan pernah coba mampir ke warung itu. Aku tanya alasannya. Tapi ibuku cuma bilang, pokoknya jangan. Itu tempat nggak bener. Semakin dilarang, justru makin kepo aku. Aku merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan orang-orang kampung soal warung itu. Malam itu, setelah berhari-hari dihantui rasa penasaran, akhirnya aku nekat juga buat mampir ke warung kopi yang katanya selalu ramai itu. Jam sudah menunjukkan hampir 11 malam ketika aku pulang kerja. Langit mendung, bulan setengah tertutup awan, dan udara dingin menusuk tulang. Aku sengaja pilih jalan pulang yang lewat rel. Padahal biasanya aku bisa muter lewat jalan lain yang lebih terang. Tapi entah kenapa, ada dorongan kuat di dalam diriku untuk benar-benar ngebuktiin sendiri apa yang sebenarnya ada di warung itu. Semakin dekat ke lokasi,
Suasana makin bikin bulu kuduk berdiri. Dari kejauhan, aku udah lihat lampu kuning yang menggantung di depan warung itu menyala. Cahaya redupnya nggak cukup terang buat menerangi jalan sekitar, tapi cukup bikin siluet bangunan warung terlihat jelas. Dari dalam, samar-samar terdengar suara orang ngobrol, ketawa, dan bunyi sendok beradu di gelas. Suara-suara itu bercampur jadi satu. Kadang keras, kadang sayup, tapi jelas ada. Aku sempat berhenti sebentar di pinggir jalan, tarik napas panjang sambil mikir. Beneran nih, aku mau masuk. Kalau ternyata ada apa-apa gimana? Tapi rasa penasaranku udah keburu besar. Aku jalan lagi, mendekat. Begitu aku berdiri, tepat di depan warung, aku bisa lihat suasana lebih jelas. Beberapa orang duduk di kursi panjang di luar, sambil ngerokok dan ngobrol. Asap rokok mengepul tebal, bikin udara di sekitar situ bau tembakau. Aku perhatiin wajah-wajah mereka. Dari sekilas, mereka kelihatan biasa aja. Ada yang bapak-bapak, ada anak muda, bahkan ada perempuan. Tapi anehnya, nggak ada satupun yang aku kenal. Padahal, aku tinggal di kampung ini seumur hidupku. Aku harusnya kenal minimal satu orang, tapi ini asing semua. Dengan langkah pelan, aku masuk. Pintu kayunya berderit pelan. Saat kudorong, begitu masuk, suasana di dalam langsung terasa lebih ramai daripada kelihatannya dari luar. Kursi kayu penuh dengan orang. Ada yang main kartu di pojokan, ada yang ngobrol, ngalor ngidul, ada juga yang ketawa keras banget, sampai gelas di mejanya hampir tumpah. Suasana hidup, hangat, seperti warung kopi pada umumnya. Aku pilih duduk di kursi kosong dekat pintu. Baru duduk sebentar, seorang lelaki tua menghampiri. Badannya kurus, kulitnya gelap, rambutnya udah memutih. Wajahnya penuh keriput, tapi senyumnya ramah. Dia nanya dengan suara serak, "Mau pesan apa, nak?" Aku agak canggung, tapi buru-buru jawab, "Kopi hitam aja, Pak." "Baik, tunggu sebentar ya," katanya. Lalu berbalik masuk ke dapur kecil di belakang. Aku melirik sekeliling. Semakin lama aku duduk, semakin aneh rasanya. Dari banyak orang yang ada di ruangan itu, gak ada satupun yang memperhatikan aku. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan saat aku sengaja ngeliatin mereka satu-satu, gak ada yang balik menatap. Hanya sekilas, kadang-kadang ada yang nyengir aneh atau senyum kaku, tapi matanya kosong. Kayak mereka cuma senyum karena terpaksa. Aku melirik sekeliling. Semakin lama aku duduk, semakin aneh rasanya. Dari banyak orang yang ada di ruangan itu, gak ada satupun yang memperhatikan aku. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan saat aku sengaja ngeliatin mereka satu-satu, gak ada yang balik menatap, hanya sekilas. Kadang-kadang ada yang nyengir aneh atau senyum kaku, tapi matanya kosong. Kayak mereka cuma senyum karena terpaksa. Tak lama kemudian, si lelaki tua tadi datang bawa segelas kopi panas. Uapnya mengepul dan aromanya luar biasa harum. Jauh lebih wangi daripada kopi warung manapun yang pernah aku coba. Aku seruput sedikit dan rasanya gila. Enak banget, pahitnya pas, ada manis samar yang bikin lidah ketagihan. Aku hampir lupa kalau aku lagi di warung yang katanya aneh itu. Tapi rasa tenang itu cuma sebentar. Waktu aku melirik ke pojokan, aku lihat seorang ibu-ibu tua duduk sendirian. Wajahnya pucat banget. Rambutnya terurai acak-acakan, dan matanya menatap kosong ke arah gelas di depannya. Awalnya, kupikir dia cuma kelelahan. Tapi makin lama aku perhatiin, makin janggal. Dari tadi dia nyeruput kopi, tapi isi gelasnya nggak pernah berkurang. Asap panas dari gelas itu juga nggak hilang-hilang. Harusnya kalau udah diminum berulang kali, atau minimal dibiarkan, uapnya habis. Tapi nggak, gelas itu tetap penuh, tetap berasap. Aku buru-buru alihin pandangan, merinding sendiri. Keringat dingin mulai keluar, meski udara malam itu cukup dingin. Aku coba fokus ke kopiku sendiri, berharap rasa nikmat dari kopi itu bisa menenangkan pikiranku. Tapi semakin aku coba tenang, semakin banyak hal janggal yang aku lihat. Di meja seberangku, ada sekelompok anak muda main kartu. Dari tadi mereka ketawa-ketawa keras. Tapi aku perhatiin, kartu yang mereka pegang kosong. Kertas polos tanpa gambar, tanpa angka. Tapi mereka tetap aja asik main.
Seolah-olah itu kartu beneran. Aku sampai melongo sendiri lihatnya. Aku coba alihin perhatian ke suara tawa di ujung ruangan. Ada 2 orang, bapak-bapak lagi ngobrol seru, ketawa ngakak. Tapi yang bikin aku merinding, ketawanya nggak berhenti-berhenti. Kayak ketawa yang dipaksa, panjang banget, nggak wajar sama sekali. Padahal, wajah mereka datar, mulut mereka memang terbuka lebar. Tapi matanya tetap kosong tanpa ekspresi. Tanganku gemetar. Gelas kopi hampir jatuh waktu aku taruh ke meja. Aku tarik napas panjang. Coba ngumpulin keberanian. Udah ah, cukup. Aku harus pulang sekarang, batinku. Aku berdiri. Lalu melangkah ke meja tempat lelaki tua yang nganterin kopi tadi. Aku keluarkan uang seadanya buat bayar. Lelaki itu terima tanpa banyak bicara. Cuma senyum tipis. Tapi senyumnya kali ini bikin aku merinding. Bukan senyum ramah lagi, tapi kayak senyum menyimpan sesuatu. Aku buru-buru keluar dari warung itu. Begitu melangkah keluar, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku jalan cepat, nyaris lari, meninggalkan warung itu sejauh mungkin. Dari belakang, aku masih bisa dengar samar-samar suara orang ngobrol dan ketawa. Tapi semakin aku menjauh, suara itu makin pelan, sampai akhirnya hilang. Sampai rumah, aku langsung masuk kamar dan rebah di kasur. Jantungku masih deg-degan. Kepalaku penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya barusan aku lihat? Orang-orang itu siapa? Kenapa wajah mereka asing semua? Dan yang paling bikin aku nggak bisa berhenti mikir, kenapa mereka kayak nggak benar-benar manusia? Aku coba tidur, tapi mataku nggak bisa merem. Bayangan ibu-ibu tua dengan gelas kopinya terus muncul di kepalaku. Bayangan anak muda yang main kartu kosong. Bapak-bapak yang ketawanya nggak wajar. Semua seakan nempel di pikiranku. Malam itu, aku sadar satu hal. Aku udah masuk ke sesuatu yang seharusnya nggak kusentuh. Warung kopi pinggir rel itu jelas-jelas bukan warung kopi biasa. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Besok paginya, aku langsung cerita ke Fikri. Aku ceritain dengan detail, gimana suasana warung kopi di sebelah rel itu malam tadi. Gimana ramainya orang nongkrong, sampai aroma kopinya yang khas banget. Tapi anehnya, begitu aku nyebut nama warung itu, wajah Fikri langsung pucat pasi. Dia kayak kehilangan darah seketika. "Heh, kamu serius?" katanya sambil narik tanganku ke pojokan, jauh dari telinga orang lain. Suaranya bergetar, kayak orang panik. Aku yang tadinya santai, mendadak jadi deg-degan juga. "Seriuslah, kenapa sih? Fik, kok kamu kayak takut banget gitu?" Fikri celingukan. Matanya was-was, lalu dia mendekat, hampir berbisik di telingaku. Kamu nongkrong di situ?" "Astaga, Ra, kamu nggak tahu ya. Pemilik warung kopi itu, Pak Sarwo, udah meninggal 5 tahun lalu. Warung itu udah lama kosong, hancur, ditinggalin orang. Yang kamu lihat itu bukan manusia biasa." Aku mendadak kaget setengah mati. Bulu kuduk langsung berdiri. Dingin rasanya sampai ke tengkuk. "Hah, apa? Kamu jangan bercanda deh, Fik. Aku lihat jelas-jelas. Ada orang, ada suara rame, ada kopi yang aku minum. Masa aku salah lihat semua?" Fikri geleng-geleng kepala cepat. "Bukan salah lihat, Ra. Kamu digelapin. Orang-orang kampung sini juga tahu cerita itu. Banyak yang bilang, setiap malam ada suara ramai dari dalam warung itu. Tapi sebenarnya bangunannya kosong. Yang duduk-duduk di situ, yang kamu kira orang, ya mereka itu arwah. Dan katanya, siapapun yang pernah ikut nimbrung bakal dipanggil lagi ke sana. Kamu harus hati-hati." Aku terdiam. Rasanya kepala jadi berat, dada sesak, antara percaya dan gak percaya. Bagian logika otakku bilang, nggak masuk akal. Tapi perasaan dalam hati malah bilang ada yang benar dari kata-kata Fikri. Karena nggak puas cuma dengar cerita, malam berikutnya aku nekat lagi. Tapi kali ini, aku ajak Fikri, biar dia lihat sendiri. Kami berangkat agak malam, sekitar jam 11-an. Suasana jalan sepi, cuma ada beberapa motor lewat. Udara dingin menusuk, apalagi pas kami mendekati rel. Dari kejauhan, aku sudah bisa lihat warung itu. Tapi berbeda dari malam sebelumnya. Warung itu tampak gelap gulita. Lampunya nggak nyala, pintunya setengah terbuka. Papan kayunya lapuk,
atap sengnya bolong-bolong. Beda banget sama yang aku lihat kemarin. Kalau kemarin rame kayak kafe pinggir jalan, malam ini kelihatan kayak bangunan terbengkalai. Aku langsung berhenti. Jantungku berdegup kencang. Loh, kok kayak gini? Aku bergumam pelan. Fikri mendesah panjang. Tuh kan, aku bilang juga apa? Emang udah lama kosong. Nggak ada orang jualan di sini. Aku ngedumel. Tapi kemarin aku beneran lihat, Fik. Ada orang, ada kopi. Aku bahkan duduk. Ngobrol sama orang-orang. Nggak mungkin. Aku halu. Belum sempat Fikri jawab. Tiba-tiba, dari dalam warung itu terdengar suara samar. Suara obrolan, kayak banyak orang yang lagi bercakap-cakap, tawa, gumaman, bahkan suara gelas beradu. Aku dan Fikri sama-sama spontan saling pandang. Tubuhku langsung merinding parah. Suara itu jelas banget. Padahal, dari luar, warung itu kosong, berdebu, dan gelap gulita. Fikri menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Kamu dengar juga kan? Tanyaku pelan. Dia cuma bisa ngangguk. Aku maju setengah langkah. Mencoba mengintip lewat celah. Pintu kayu yang setengah terbuka, gelap. Hanya ada meja reot, kursi kayu patah, dan debu tebal. Sama sekali nggak ada tanda-tanda orang. Tapi anehnya, suara ramai itu makin jelas. Seolah-olah aku lagi ada di tengah keramaian. Bahkan, tercium samar aroma kopi yang aku kenal betul dari malam kemarin. Fikri narik tanganku keras. Ra, jangan masuk, jangan ikut mereka, katanya panik. Aku menoleh. Tapi Fik, aku penasaran. Mereka itu siapa? Kenapa aku bisa lihat kemarin? Wajah Fikri tegang. Udahlah Ra, jangan aneh-aneh. Kamu itu udah dicolek. Kalau kamu terusin, kamu bisa ikut ke bawah. Tiba-tiba, suara dari dalam warung memanggil. Raka, aku terdiam. Darahku seakan berhenti mengalir. Itu jelas-jelas suaranya Pak Sarwo. Bapak-bapak yang aku ajak ngobrol kemarin. Nadanya persis. Suara serak tapi ramah. Raka, ayo masuk lagi. Kopinya udah aku siapin. Tanganku gemetar, bulu kuduk berdiri semua. Aku bahkan bisa ngerasa ada sesuatu yang nyenggol pundakku. Padahal nggak ada siapa-siapa selain aku dan Fikri. Fikri langsung teriak. Rak, jangan dengerin. Itu bukan manusia. Dia nyeret aku menjauh dari pintu. Tapi suara itu makin keras, makin jelas, seperti tepat di belakang telinga. Ayo, balik lagi ke meja kemarin Raka. Teman-temanmu udah nunggu. Aku panik. Berusaha nutup telinga, tapi suaranya tetap terdengar. Fikri akhirnya buru-buru baca doa. Suaranya terbata-bata. Aku juga ikut qomat kamit sebisanya. Dan anehnya, setelah doa itu selesai, suara obrolan langsung menghilang. Hening, warung itu tetap gelap. Kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin dan berat masih terasa. Seolah-olah ada puluhan pasang mata yang lagi ngawasin kami dari kegelapan. Aku dan Fikri buru-buru lari menjauh. Kaki rasanya berat, kayak ada yang nahan. Tapi kami paksa terus lari sampai jauh dari warung itu. Begitu sampai di jalan utama yang agak terang, kami berhenti, ngos-ngosan. Aku nyeletuk, Fik, tadi beneran ada yang manggil aku kan? Fikri masih pucat. Napasnya ngos-ngosan. Iya Ra, aku denger jelas. Dan itu makin nunjukin kalau kamu udah ditandai. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai balik ke sana lagi. Tapi aku nggak bisa begitu aja nerima. Aku masih bingung. Masih penuh pertanyaan. Gimana mungkin aku bisa minum kopi di warung yang udah lama kosong? Siapa yang nyajiin? Siapa yang ngajak ngobrol? Kalau itu arwah, kenapa mereka bisa terlihat nyata? Dan yang paling bikin aku takut, kenapa mereka manggil namaku? Setelah kejadian itu, aku bener-bener gak bisa tenang. Malam-malamku jadi susah tidur. Bayangan warung kopi itu selalu muncul di kepalaku. Suara Pak Sarwo yang manggil namaku terus terngiang-ngiang, seolah dia nunggu aku buat balik lagi. Fikri udah berkali-kali ngingetin, Ra, jangan nekat lagi. Kalau kamu datang ke sana, bisa-bisa kamu nggak balik. Tapi justru kata-kata itu bikin aku makin kepikiran. Kenapa aku yang bisa lihat warung itu hidup,
Sementara orang lain nggak, kenapa mereka bisa nyapa aku? Bahkan nyiapin kopi buatku. Hari-hari berjalan kayak biasa, tapi batin rasanya berantakan. Sampai akhirnya malam itu, aku nggak tahan lagi. Aku ngerasa aku harus balik, harus tahu kebenarannya. Meski itu berarti aku harus ngadepin sesuatu yang enggak masuk akal. Jam udah nunjukin 11:30 malam. Aku diam-diam jalan kaki ke arah rel. Angin malam terasa dingin, menusuk kulit. Suasana sepi, cuma ada suara jangkrik dan sesekali kereta lewat dari jauh. Dari kejauhan, aku udah lihat warung itu lagi. Dan kali ini sama persis kayak malam pertama aku datang. Lampunya terang, orang-orang rame ngobrol, ada suara ketawa. Ada gelas beradu, bahkan aroma kopi tercium jelas. Semua tampak normal, seolah nggak pernah ada yang aneh. Langkahku gemetar, tapi aku terus maju. Jantungku berdetak kenceng. Keringat dingin ngalir di punggung. Begitu masuk, suasananya persis seperti yang aku ingat. Pak Sarwo ada di belakang meja, senyum ramah. Wah, Raka balik lagi. Udah aku siapin tempat dudukmu. Ayo, sini. Aku duduk dengan tubuh kaku. Mataku liar ngelirik ke sekeliling. Orang-orang tampak ngobrol santai, ada yang main kartu, ada yang ketawa lepas. Semua terlihat nyata. Pak Sarwo taruh segelas kopi panas di depanku. Uapnya mengepul, aromanya khas banget. Aku menelan ludah, ragu buat nyentuhnya. Kenapa diam aja, kopinya diminum, biar hangat, kata Pak Sarwo. Aku memberanikan diri buat buka suara. Pak, ini beneran kopi. Pak Sarwo tersenyum samar. Kenapa nggak percaya? Sama yang kamu lihat sendiri. Aku menghela napas berat. Tapi, kata orang, Bapak udah meninggal. Sekejap, suasana warung jadi hening. Suara obrolan berhenti. Semua kepala pelan-pelan menoleh ke arahku. Puluhan pasang mata menatapku. Tatapan kosong, tapi menusuk. Aku merinding sekujur tubuh. Pak Sarwo nggak senyum lagi. Wajahnya berubah pucat. Matanya cekung, suaranya berat, dingin. Kamu udah tahu ya? Aku mundur sedikit dari kursi, tubuh gemetar. Pak, ini semua apa? Tiba-tiba orang-orang yang tadi duduk di warung itu berdiri bersamaan. Tubuh mereka kaku, wajah pucat, mata kosong. Beberapa bahkan terlihat hancur. Ada yang wajahnya tertutup darah. Ada yang lehernya miring gak wajar. Aku tercekik. Gak bisa teriak. Suasana berubah mencekam. Hawa dingin makin kuat. Pak Sarwo melangkah mendekat. Wajahnya makin jelas. Pucat, bibir ungu. Ada bekas luka besar di pelipisnya. Kami di sini udah lama nunggu teman. Kamu udah duduk sama kami. Udah minum kopi kami. Itu artinya kamu bagian dari kami. Aku panik. Berdiri mendadak. Hampir jatuh. Enggak, aku bukan bagian kalian. Orang-orang itu mulai bergerak maju, mengepungku. Suara mereka bergema aneh. Serempak. Duduk lagi, minum kopi. Jangan pergi. Aku lari ke arah pintu. Tapi tiba-tiba ruangan itu berubah. Warungnya nggak lagi terlihat warung normal. Meja dan kursi lapuk, dinding kayu berlubang, lampu mati. Dan semua yang aku lihat tadi, ternyata cuma bayangan. Orang-orang itu berubah jadi sosok hitam. Wajah hancur, tubuh penuh luka, menyeret langkah, mengejarku. Aku jatuh tersungkur di lantai. Debu beterbangan. Dari sudut mataku, aku lihat Pak Sarwo berdiri tegak. Suaranya menggema, keras. Kamu udah datang ke warungku. Sekali duduk di sini, nggak ada jalan pulang. Aku merangkak, berusaha kabur. Tapi tangan-tangan dingin itu mulai nyentuh kakiku. Narik paksa. Aku teriak sekencang-kencangnya. Tapi suara teriakanku seolah tenggelam dalam kegelapan. Di detik terakhir, aku ingat doa yang diajarin Fikri dengan suara parau. Aku baca secepat yang aku bisa. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Aku kelempar keluar dari pintu warung. Jatuh tepat di samping rel. Nafasku ngos-ngosan. Tubuh gemetar. Keringat bercucuran. Aku lihat ke belakang. Warung itu udah nggak ada. Yang ada cuma bangunan reot. Gelap. Sepi. Kosong. Aku langsung bangkit dan lari sekuat tenaga. Nggak peduli kaki sakit atau napas sesak.
Sampai akhirnya, aku sampai di rumah, aku masih gemetar, susah ngomong. Besoknya aku cerita semua ke Fikri. Dia cuma bisa geleng-geleng, wajahnya serius. Ra, untung kamu masih bisa balik. Banyak yang gak seberuntung itu. Sekarang kamu harus janji, jangan pernah mendekat ke sana lagi. Aku cuma bisa ngangguk. Aku tahu satu hal pasti, warung kopi itu bukan tempat biasa. Dan meski rasa penasaranku belum sepenuhnya hilang, aku sadar kalau aku balik lagi, mungkin itu akan jadi malam terakhirku di dunia ini.